Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Eee, Kali ini sobat celoteh mau cerita. Aku mesti deh, maaf ya, ini ada satu cerita titipan, jadi tapi aku mohon maaf sebelumnya yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Ini hanya cerita titipan, mudah-mudahan ini bersifatnya hanya menghibur ya, bukan ada maksud tertentu. Jadi ini cerita ini, ada pedagang maaf maaf. Jadi kalau aduh, maaf maaf. Jadi ada pedagang gitu kan, pedagang salak, tahu kan yang salak yang dipikul-pikul gitu, ya kan. Jadi dia dagang nih jalan gitu kan, ternyata di depan dia tuh ada itu, apa namanya, anu loh, tempat wisata. Nah, sayangnya tempat wisata itu tidak mengizinkan pedagang luar untuk masuk, ya. Jadi jadi kalaupun ada yang masuk, itu ada hukumannya. Nah, yang namanya pedagang, eee, itu sebenarnya hukumannya katanya ini cerita ya, hukumannya tuh udah terpampang dengan nyata gitu kan, amat, gemerlap gitu kan, pengumuman warning-nya itu, apa, tidak boleh dilarang masuk pedagang gitu kan, jika masuk ada hukuman bla 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 gitu kan. Nah, karena mohon maaf nih, entah entah tukang anunya itu nggak bisa baca, entah dia nggak ngeh sama anunya itu, pengumumannya itu. Nah, dia masuk tuh kan, masuk. Ya namanya pedagang ya, kan dipikirnya namanya tempat wisata pasti ada ada banyak pengunjung dan berharap dagangannya akan habis. Dan berharap dagangan akan habis. Aduh maaf ya, aduh, aku mau bayangin, aduh, soalnya aku diceritain ini juga awalnya aku tuh nggak paham banget, begitu 2 kali itu baru paham. Emang nih kalau yang aneh-aneh kon koneknya lama. Ya Allah ya Tuhanku, ampun. Tarik nafas. Jadi tuh pedagang masuk kan, namanya tuh. Nah, pokoknya gimana caranya dia harus menghabiskan dagangannya. Dia jalan. Gitu kan, ada petugasnya. Kenapa masuk? Kan sudah ada larangan di depan tadi gitu. Wah maaf Kak, gitu kan. Itu dibaca nggak larangan yang tadi tuh hukumannya apa? Enggak di, wah enggak Pak gitu. Ya udah sekarang ceritanya gimana ini? Sekarang hukumannya itu di depan udah ada, harusnya Bapak itu, aduh Bapak ini bagaimana lah. Lain kali Pak baca pengumuman-pengumuman itu ya, penting itu katanya. Karena udah melanggar ya mau nggak mau petugas ya namanya petugas ya ceritanya kan gitu. Harus menjalankan menjalankan perintah atasan atau yang sudah tertuang dalam peraturan. Jadi jadi uh, jadi, jadi tuh hukumannya kalau ada pedagang yang memaksa masuk dagangannya itu, karena kan itu banyak buah emang rata-rata yang masuk, pedagangnya korban itu tukang aduh aku kayaknya aku nggak sanggup ceritanya ini dah. Maaf ya, ini hanya titipan dan aduh nih, aduh yang nitip ini, aduh. Semoga beliau nonton ya, kalau nggak nonton ini udah aku tersiksa banget. Jadi tuh, pedagangnya tuh dapat hukuman gitu kan, hukumannya tuh kan dia pedagang salak ya, tahu kan biji salak itu kan dia ada anunya tuh, buahnya tuh kan ada yang bijinya 3, ada yang bijinya 2.
Jadi hukumannya itu serem banget. Jadi dagangannya itu harus dimakan, ya kan. Ini kan ada satu buah salak tuh dia, iya dimakan, dimakan, cuman bijinya harus dimasukin ke dalam, bahasanya apa ya, apa ya, anus gitu kan, tempat kotoran, buang kotorannya manusia itu. Nah, harus dimasukin situ. Ini cuman cerita ya, harus dimasukin situ, dia udah makan, salaknya udah makan, habis tuh nih bijinya dipegang, satu dimasukin gitu kan, aduh sakit gitu kan, aduh sakit, kan ada kebetulan salaknya tuh agak besar jadi bijinya 3. Yang pertama tuh dia udah jerit-jerit tuh, "Sakit, aduh aduh sakit Pak," gitu kan. Nah, terus yang makan apa, buahnya udah dimakan tuh tinggal bijinya yang dia pegang tuh, dimasukin satu persatu kan, terus dia teriak-teriak tuh dia. Nah, eee, ini mudah-mudahan, ceritanya udah pernah denger ya, jadi nggak terlalu lucu gitu, karena aku belum pernah denger. Jadi pas biji yang ketiga itu dia baru mau pegang, baru mau dimasukin sama petugasnya, dia tuh nggak kesakitan, tapi dia tersenyum. Petugas Petugasnya kan bingung kan, ini kok apa udah terbiasa gitu karena udah 2 biji kan yang masuk, udah 2 biji salak yang masuk. Jadi yang ketiga dia tuh nggak kesakitan, tapi dia malah tertawa, tersenyum kayak puas gitu gimana ya. Petugasnya kan tanya, "Loh kenapa? Udah terbiasa nih jangan-jangan," kata petugasnya gitu. Kata tukang salak kata tukang salaknya gitu, "Enggak Pak, tuh lihat tuh Pak, barusan tukang duren masuk, tukang duren masuk, aduh, tukang duren masuk." Kan tukang duren masuk, bayangin ya, tukang duren masuknya jadi yang ketiga dia nggak kepikiran lagi, dia cuman senyum-senyum, dalam hati dia gini, kata tukang salak gini, "Aku aja 3 kecil-kecil sakit banget, apalagi dia tuh," katanya. Pikirannya gitu. Jadi yang ketiga dia nggak kesakitan karena dia ngeliat tukang duren dan dia ngebayangin, "Aku aja salak yang segini-segini tuh sakitnya minta ampun, apalagi duren yang bijinya segini, terus banyak pula." Aduh, jadi dia tersenyum. Kata dia gini, "Gimana rasanya tuh tukang duren, ya ampun udah bijinya banyak, gede-gede pula." Aduh ya Allah, udah itu aja nggak lucu ya ceritanya. Tapi aku baru karena aku baru ngeh ya, mudah-mudahan sobat celoteh udah paham ya gitu kan, karena aku nggak paham tuh, kenapa dia kok dia nggak kesakitan. Iya, karena dia tahu nih tukang duren itu gimana bijinya gede-gede, terus dimasukin banyak pula gitu, jadi dia tersenyum. Untung aku dagangnya salak, coba kalau aku dagangnya duren juga, tadi gitu. Ya jadi itu aja, semoga terhibur. Jadi ini kita tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun ya. Ini hanya sebuah cerita titipan yang bersifat untuk menghibur ya, ini kali ini nggak tahu bermanfaat apa enggak. Aku rasa sih enggak ya, menghibur ya semoga gitu. Ini cerita lucuku dan mana cerita lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.